Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, larangan mudik yang sudah berlaku sejak 6 Mei kemarin berimbas pada terjadinya kemacetan di sejumlah lokasi, terutama di titik penyekatan yang digelar selama masa larangan mudik 2021. Dan untuk membahasnya lebih lanjut mengenai evaluasi hari pertama penyekatan dan pelaksanaan penyekatan di hari kedua ini, sudah bergabung di Metro Siang Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo. Selamat siang, Pak Sambodo. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Pak Sambodo, dari laporan tim Metro TV di sejumlah titik penyekatan masih ditemukan, Pak, ribuan kendaraan yang diminta putar balik. Nah, kalau evaluasi dari Anda, dari Ditlantas Polda Metro Jaya, apa yang menjadi catatan pada pelaksanaan larangan mudik pada hari pertama kemarin dan juga hari kedua yang sudah setengah hari ini, Pak? Ya, di hari pertama kemarin, karena mungkin wajar ya, karena hari pertama semua juga baru menyesuaikan, masyarakat menyesuaikan, petugas juga menyesuaikan, tentu masih ada beberapa hambatan, trial and error. Tetapi secara umum dapat berjalan dengan baik. Untuk di Polda Metro Jaya sendiri, dari 31 titik checkpoint dan penyekatan, khususnya dari 3 titik penyekatan utama, 2 di jalan tol di Cikupa dan di Cikarang Barat, serta 1 di arteri Kedung Waringin. Hari pertama kemarin sejumlah 1.258 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang kita putar balikan kembali ke Jakarta. Dan di hari kedua ini, pengamatan kami sampai dengan siang ini, memang volume orang yang mau mudik itu sudah sangat berkurang. Data menunjukkan bahwa sampai siang ini baru puluhan saja, Pak, yang kita kembalikan kembali ke arah Jakarta. Mudah-mudahan kondisi ini akan terus berjalan sampai dengan tanggal 17 nanti, sehingga diharapkan masyarakat betul-betul memahami tentang adanya larangan mudik dari pemerintah ini. Baik, dari 31 checkpoint ini, Pak, sanksinya kan sejauh ini yang kita lihat adalah sanksi putar balik. Nah, padahal ada pula sanksi denda. Apakah sanksi denda ini sudah mulai diterapkan, ya, Pak? Sanksi denda tilang itu hanya untuk kepada pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Contoh misalnya pelanggaran travel gelap, yaitu mengangkut orang tanpa izin trayek. Nah, ini pasal 308 dendanya 500.000. Tapi yang kedua misalnya pasal 303, yaitu untuk angkutan barang yang mengangkut penumpang. Tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya yang memang dilakukan oleh mobil keluarga, mobil pribadi, itu hanya kita putar balik, Pak. Gitu. Jadi denda hanya untuk yang memang pelanggaran lalu lintas. Baik, kalau pelanggaran lalu lintas sudah ditemukan, Pak, dari hari pertama kemarin hingga siang hari ini di hari kedua? Ya, sebelum masa peniadaan mudik kami melaksanakan kegiatan operasi travel gelap untuk memberikan efek deterrence. Jadi ada 115 travel gelap yang kita sudah tindak, kita tilang. Kemudian terus berlanjut, ada 22 kemarin di Depok, ada 30 di Kerawang dan sebagainya. Dan hari pertama kemarin ada 4 yang travel gelap yang kita tindak. Kemudian ada 1 angkutan kendaraan truk yang mengangkut penumpang yang kita amankan. Selebihnya adalah kendaraan pribadi yang kita beri sanksinya hanya putar balik. Baik, travel gelap dan juga angkutan barang semuanya sudah diberikan sanksi denda ya, Pak Sambodo? Iya. Untuk yang melanggar, iya. Baik. Pak Sambodo, kemarin ini sempat terjadi kemacetan parah di berbagai titik, diantaranya di gerbang tol Cikupa, ruas jalan tol Tangerang Merak, dan juga di jalan tol Jakarta Cikampek, imbas dari penyekatan yang dilakukan di gerbang tol. Nah, apa sebenarnya penyebab utamanya, Pak Sambodo? Ya, kemarin kami dapat laporan dan dari Cikupa, dan kebetulan saya sendiri juga ada di Cikarang Barat. Jadi memang kemarin ada volume angkutan barang yang luar biasa tinggi. Kami cek ke Pelabuhan Tanjung Priok, katanya memang ada 3 kapal yang sedang bongkar muat, termasuk dari tol-tolnya sendiri juga mengarah ke timur, ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah memang cukup tinggi. Nah, tentu pemeriksaan yang dilakukan itu kan paling tidak satu kendaraan, kalau kita periksa aja butuh waktu sekitar 2-3 menit
untuk menanyakan maksud tujuannya kemana, apakah ada dokumen pendukung dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian terjadi antrian kurang lebih sekitar 3-4 km. Nah, kami sudah membuat SOP. Kalau antrian sudah panjang sampai 3 km ke belakang, maka untuk sementara kegiatan pemeriksaan kami hentikan. Sehingga istilahnya kami loss sampai nanti ekornya pendek kembali, baru kemudian pemeriksaan kita lakukan kembali. Tidak hanya di Cikarang Barat, tetapi juga di Cikupa. Di Cikupa juga sama, antrian itu kita laksanakan pemeriksaannya itu setelah gerbang tol, Pak. Jadi antrian itu di Cikupa mungkin juga tidak hanya karena pemeriksaan, tetapi juga karena memang antrian pada saat pembayaran tol di Cikupa. Nah, tetap buka tutup ini kita laksanakan, artinya kalau panjang kita periksa, kita hentikan pemeriksaan, kalau sudah pendek ekornya kita periksa lagi. Tetapi walaupun ketika sedang panjang kita tidak melakukan pemeriksaan, di depan ini kan banyak pemeriksaan. Misalnya yang ke arah timur, kalaupun misalnya kami tidak meriksa di Cikarang, itu ada di Palimanan, ada di Pejagan. Bahkan ketika mereka mau menuju ke kota-kotanya masing-masing, saya yakin Polda dan Polres tempat juga melakukan pemeriksaan. Ke Bandung diperiksa, ke Cirebon diperiksa, ke Brebes diperiksa gitu. Bahkan kalau misalnya lolos di Cikarang Barat karena misalnya lagi panjang, kemudian kami tinggal pemeriksaan, kalau sudah sampai jauh tempat tujuan misalnya, tentu putar baliknya malah lebih jauh lagi kembali ke Jakarta. Jadi walaupun lolos di sini kita tidak periksa, tetap di tempat-tempat tujuan pasti akan ada pemeriksaan. Artinya Polda Metro Jaya memastikan tidak ada celah, Pak, untuk pengendara yang lolos di saat tidak ada pemeriksaan karena adanya antrian panjang tersebut? Insya Allah, walaupun lolos di kami, di Polda-Polda penerima pasti ada pemeriksaan. Baik. Nah, terkait dengan adanya antrian panjang, Pak, kemacetan, apakah hal ini tidak diantisipasi sebelumnya? Mengapa justru ini menimbulkan kerugian, Pak, bagi masyarakat lain yang akan melakukan aktivitas normal, misalnya bekerja? Ya, tentu ini adalah resiko, Mbak, karena tidak mungkin melakukan pemeriksaan tanpa adanya antrian. Hanya kita minimalisir bagaimana antrian tersebut kemudian tidak terlalu menimbulkan kemacetan yang panjang. Baik. Pak, singkat saja apa yang menjadi pelajaran dari evaluasi hari pertama untuk perbaikan pelaksanaan penyekatan yang akan berlangsung hingga 17 Mei mendatang? Singkat saja, Pak Sambodo. Ya, tentu ada beberapa perbaikan-perbaikan yang telah kami lakukan, termasuk kemarin ada yang video yang viral. Hari ini sudah kami perbaiki SOP-nya, kita laksanakan buka tutup di gerbang tol Cikarang Barat yang di arah Cikampek, sehingga alhamdulillah hari ini tidak terjadi dan berjalan lebih baik dari hari kemarin. Baik, terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.